Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Fitri dengan NIM 8563055803. Saya adalah mahasiswa UT semester 7 UPBJJ UT Padang. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mandiri mata kuliah praktikum IPA di SD, yaitu praktik tentang modul 3, kegiatan praktikum 3 tentang sistem pencernaan. Tujuan praktikum ini ialah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama gambar sistem pencernaan dan yang kedua ada alat tulis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Organ-organ pada sistem pencernaan menurut fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama organ utama dan ada organ pendukung. Yang pertama organ utama. Organ utama adalah organ yang secara langsung dilalui makanan yang masuk ke dalam tubuh. Adapun organ utama secara berurut ialah yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, ketiga lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua organ pendukung, yaitu organ yang secara tidak langsung dilalui oleh makanan tetapi ikut berperan dalam membantu pencernaan makanan, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan secara berurutan satu persatu. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah sistem pencernaan yang pertama. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi mengunyah makanan menjadi potongan kecil atau pencernaan mekanik. Dan yang kedua ada lidah. Lidah membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus atau gumpalan makanan untuk ditelan. Yang ketiga ada kelenjar ludah, yaitu menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau ptyalin untuk memecah karbohidrat atau pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan yang kedua ialah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Gerakan peristaltik, gelombang kontraksi otot mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berotot berongga yang menampung makanan ketika sedang dicampur dengan enzim lambung. Fungsi utamanya yaitu penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, pencernaan mekanis melalui peristaltik lambung. Fungsi ketiga yaitu pencernaan kimiawi menjadi asam lambung atau HCI, mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin, yaitu memecahkan protein menjadi asam amino, enzim renin atau mengemusilkan protein susu. Keempat yaitu usus halus. Fungsi usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Itu yang pertama duodenum. Duodenum bagian pertama usus halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Yang kedua ada jejunum dan yang terakhir ada ileum. Jejunum dan ileum adalah bagian tengah dan bagian akhir usus halus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Selanjutnya urutan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar merupakan saluran setelah usus halus dan meluas ke saluran anus, merupakan tempat sisa makanan keluar dari tubuh. Usus besar melakukan beberapa fungsi penting yaitu menyerap air dan garam dari sisa makanan dan pembusukan sisa makanan dari bahan yang tidak tercerna. Selanjutnya, yang keenam yaitu rektum. Fungsi rektum. Rektum adalah yang menghubungkan usus besar ke anus. Rektum bertindak sebagai reservoir, tempat tinja terakumulasi sebelum siap untuk dibuang. Yang terakhir ada anus. Anus menandai tempat keluarnya sisa makanan. Otot, saraf, dan selaput lendir bekerja sama untuk memfasilitasi pergerakan fases dan dapat dikendalikan. Dan selanjutnya, organ pendukung dalam sistem pencernaan yaitu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Baiklah, kita akan jelaskan. Yang pertama ada pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung dan memiliki 2 fungsi utama yaitu menghasilkan enzim pencernaan amilase, lipase, dan protease yang disekresikan ke dalam usus halus. Fungsi pankreas yang kedua yaitu menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah.
Organ pendukung yang kedua yaitu adalah hati. Hati, organ terbesar di dalam tubuh, menjalankan fungsi dalam sistem pencernaan. Yang pertama, hati memproduksi cairan empedu, membantu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi. Hati memproses racun dan mengeluarkannya dari darah. Kemudian, menghasilkan zat yang diperlukan untuk pembekuan darah setelah cedera. Dan yang terakhir, membantu menjaga kadar gula darah yang sehat. Organ dukung yang terakhir ialah kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati. Peran utamanya adalah untuk menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu adalah cairan pencernaan lengket berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Itulah urutan sistem pencernaan pada manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pencernaan manusia secara berturut-turut yaitu pada organ utama terjadi pada yang pertama mulut, makanan masuk ke dalam mulut dan sampai ke dalam kerongkongan, seterusnya menuju ke lambung, setelah itu menuju ke usus halus, usus besar, rektum, dan diakhiri dengan anus. Sementara itu, organ pendukung yang membantu dalam sistem pencernaan yang pertama ada hati, ada kantong empedu, dan pankreas. Itulah penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.